Malam itu, langit Purworejo digelayuti mendung tebal. Hujan rintik-rintik turun, mengetuk genteng tanah liat di rumah sederhana milik Slamet dan istrinya, Sulastri. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja, dinding bata merah, lampu minyak redup, dan sebuah sumur yang tertutup papan kayu di belakang halaman. Tapi di dalam, suasana jauh berbeda. Brak! Suara meja terguling memecah keheningan malam. Gelas pecah berserakan di lantai. Sulastri berdiri dengan mata merah, napasnya tersengal, tangannya gemetar. Kata-kata kasar terlontar dari bibirnya, menusuk hati Slamet yang hanya bisa menahan. Slamet, seorang tukang kayu yang dikenal sabar, mencoba menenangkan istrinya. "Sabarlah, kita bisa bicarakan baik-baik," ucapnya lirih. Tapi kalimat itu justru membuat Sulastri semakin marah. Sejak beberapa bulan terakhir, rumah tangga mereka memang dipenuhi pertengkaran soal uang, hutang pasar, dan rasa iri melihat tetangga yang hidup lebih mapan. Malam itu, semua emosi yang tertahan seakan meledak bersamaan. Slamet tersudut ke dinding, tubuhnya limbung, nafasnya terputus-putus. Sulastri berdiri terdiam beberapa saat, wajahnya penuh ketegangan. Sunyi, hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Lalu, dalam panik, ia menyeret tubuh Slamet melewati dapur. Lantai basah, jejak lumpur tertinggal jelas. Papan penutup sumur di belakang rumah digeser kasar. Gedebuk, suara benda berat jatuh menimbulkan riak air yang mencekam. Malam itu, sumur yang selama ini menjadi sumber kehidupan keluarga kecil itu justru berubah menjadi saksi bisu awal tragedi kelam. Di kamarnya, Wulan, putri Slamet yang baru berusia 12 tahun, terbangun. Ia mendengar semua suara gaduh, bentakan, dan akhirnya suara seretan menuju belakang rumah. Hatinya berdebar kencang, tapi rasa takut membuatnya hanya bisa bersembunyi di balik selimut. Bantal menutup telinganya, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun, mimpi buruk itu nyata. Malam yang tenang di Purworejo berubah menjadi awal dari kisah yang akan mengguncang satu desa. Sebuah rahasia gelap kini tersembunyi di dasar sumur, menunggu untuk terkuak. Dan tak ada seorang pun yang tahu bahwa sejak malam itu, kehidupan di desa kecil tersebut tak akan pernah sama lagi. Di balik pintu kamar kayu yang sudah mulai lapuk, Wulan meringkuk di sudut ranjang tipisnya. Malam itu, tubuh kecilnya gemetar hebat. Usianya baru 12 tahun, tapi hatinya dipaksa menyimpan sesuatu yang jauh lebih berat dari yang mampu ia tanggung. Suara gaduh dari ruang depan masih terngiang di telinganya. Meja terguling, gelas pecah, suara ibunya yang meninggi, lalu hentakan keras. Setelah itu, ia mendengar sesuatu diseret pelan melewati dapur. Suara papan sumur digeser, lalu bunyi benda berat jatuh ke dalam air. Semua itu membuat Wulan hampir tak bisa bernapas. Anak seusianya seharusnya bisa tidur nyenyak, bermimpi tentang permainan di sawah atau tawa teman sekolah. Tapi malam itu berbeda. Ia menutup telinganya dengan bantal, menekan keras-keras, berusaha menolak kenyataan. Namun suara itu tetap ada, seakan menembus apapun yang ia lakukan. Dalam hati kecilnya, ia ingin sekali berlari keluar kamar, bertanya pada ibunya, "Ibu, apa yang ibu lakukan? Di mana bapak?" Tapi bibirnya keluh, rasa takut mengekang langkahnya. Ia tahu betul, ibunya Sulastri bisa berubah keras bila sedang marah. Wulan takut jika ia membuka suara, maka ia akan menjadi sasaran amarah berikutnya. Tangis tertahan mengalir di pipinya. Ia menggigit ujung bantal, mencoba menahan suara agar tidak terdengar keluar. Sesekali ia menutup mata, berharap ketika membuka kembali, semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi bau tanah basah dan sisa lumpur yang menempel di udara membuatnya sadar. Ini benar-benar terjadi. Waktu berjalan lambat, jarum jam di dinding seolah berhenti. Wulan mendengar langkah ibunya kembali masuk rumah. Ada suara air disiram, lalu gesekan sapu di lantai. Ia bisa membayangkan ibunya sedang membersihkan jejak yang tertinggal. Semakin ia mendengar, semakin sesak dadanya. Di balik selimut, Wulan berdoa lirih. "Ya Allah, lindungi Bapak, lindungi aku." Suaranya nyaris tak terdengar, hanya bisikan kecil di tengah malam yang hening. Beberapa jam kemudian, rumah itu benar-benar sunyi. Hanya suara hujan tipis di luar yang menemani. Wulan akhirnya tertidur dengan mata masih basah oleh air mata. Pagi harinya, sinar matahari masuk dari celah jendela bambu. Wulan bangun dengan kepala berat. Ia berharap bisa melihat bapaknya duduk di beranda. Seperti biasa menyalakan rokok lintingan sambil tersenyum.
Tapi kursi itu kosong. Yang ada hanya ibunya, Sulastri, keluar rumah dengan wajah pucat. Saat beberapa tetangga menanyakan keberadaan Slamet, Sulastri menjawab singkat, dia pergi kerja keluar kota. Wulan berdiri di pintu kamarnya, mendengar jawaban itu. Dadanya semakin perih. Ia tahu itu tidak benar. Ia tahu ayahnya tidak pernah berkata akan pergi jauh. Hatinya ingin berteriak membantah, tapi rasa takut menahannya. Ia hanya bisa menatap tanah, menggenggam ujung bajunya erat-erat. Sejak pagi itu, Wulan merasa dunia berubah. Ia harus pura-pura biasa di depan ibunya, seakan tak terjadi apa-apa. Namun setiap kali menatap sumur di belakang rumah, lututnya lemas. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Wulan resmi menjadi saksi diam. Seorang anak kecil yang melihat, mendengar, dan merasakan, tapi tak mampu berbicara. Ia membawa beban rahasia yang terlalu besar. Rahasia yang kelak akan menjadi kunci terbukanya tabir kebenaran. Di hari-hari berikutnya, rasa takut itu makin kuat. Setiap kali ibunya menatapnya, Wulan merasa seolah ibunya tahu apa yang ia dengar. Pandangan itu membuatnya semakin tertekan. Namun di dalam hati kecilnya, ia masih menyimpan seberkas cahaya. Cahaya berupa suara ayahnya yang selalu berkata, "Nak, jangan diam, kalau ada yang salah. Bicara itu lebih baik daripada menyesal." Suara itu, meski samar, akan menjadi pegangan Wulan. Tapi untuk saat itu, ia memilih diam, menyimpan semuanya di dalam hati yang kecil, namun penuh luka. Di rumah sederhana berdinding anyaman bambu yang berdiri tepat di samping rumah Slamet, seorang lelaki tua duduk di teras. Namanya Pak Marno, usia 60 tahun. Malam itu ia tidak bisa tenang. Matanya menatap gelap. Telinganya masih merekam suara gaduh yang ia dengar dari rumah sebelah. Pak Marno bukan orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang membuat ia tak bisa diam kali ini. Suara bentakan, suara kursi terguling, lalu hening panjang. Setelah itu, samar-samar ia mendengar suara benda berat diseret dan papan sumur digeser. Semua itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya pertengkaran rumah tangga biasa. Tapi pikirannya langsung melayang pada masa lalu. Bertahun-tahun lalu, ia kehilangan putra sulungnya dalam kecelakaan di sawah. Kala itu, anaknya terjatuh ke dalam irigasi. Warga yang melihat hanya terdiam, mengira anak itu bisa berenang. Tak ada yang segera bertindak. Dan akibatnya, nyawa anak itu tak tertolong. Sejak hari itu, Pak Marno bersumpah, bila ada tanda bahaya di sekitarnya, ia tak boleh tinggal diam lagi. Malam itu, sumpah itu kembali menggema di hatinya. Ia memegang topi caping yang selalu ia pakai ke sawah, menggenggamnya erat. Jangan-jangan ada yang tidak beres di rumah Slamet. Gumamnya lirih. Hujan masih menetes dari atap, menambah sunyi suasana. Dari celah pagar bambu, Pak Marno mencoba mengintip ke arah rumah Slamet. Ia hanya melihat bayangan bergerak cepat di dapur, lalu hening. Suasana yang janggal membuat dadanya semakin sesak. Beberapa jam kemudian, lampu rumah Slamet padam lebih awal dari biasanya. Tak ada lagi suara, semua sepi. Tapi bagi Pak Marno, kesunyian itu justru semakin mencurigakan. Keesokan paginya, ia kembali memperhatikan. Slamet yang biasanya duduk di kursi depan rumah sambil menyiapkan peralatan tukang kayunya, kini tak terlihat. Justru Sulastri keluar dengan wajah pucat, menyapu halaman dengan gerakan tergesa-gesa. Saat tetangga bertanya, ia menjawab singkat, "Slamet pergi keluar kota, ada kerja tambahan." Pak Marno yang mendengar jawaban itu menahan napas. Kalimat itu terasa dibuat-buat. Ia tahu betul, Slamet jarang sekali bepergian jauh, apalagi tanpa pamit pada tetangga dekat. Siang menjelang, matahari semakin terik. Saat lewat di dekat dapur rumah Slamet, Pak Marno mencium bau aneh. Bau menusuk yang tidak wajar, bercampur dengan aroma tanah basah. Hidungnya langsung menolak, tapi firasatnya semakin kuat. Ada sesuatu yang disembunyikan di sumur belakang rumah itu. Wajah Pak Marno semakin tegang. Ia melihat ada bekas lumpur di lantai dekat dapur, seolah-olah baru saja disiram air sabun. Baginya, itu tanda ada jejak yang sengaja dihapus. Ia kembali duduk di teras rumahnya, merenung. Hatinya berperang antara diam demi menjaga ketenangan desa atau bertindak demi kebenaran. Ingatannya kembali pada anaknya yang dulu tak tertolong karena semua orang hanya melihat tanpa berbuat apa-apa. Air matanya hampir jatuh, tapi segera ia hapus dengan punggung tangan. Tidak,
Aku tidak boleh diam lagi, tekadnya. Siang itu, Pak Marno memberanikan diri mengetuk pintu rumah ketua RT. Dengan suara bergetar namun tegas, ia menceritakan semua yang ia dengar dan cium sejak malam. Pak RT, saya takut ada sesuatu yang buruk terjadi di rumah Slamet. Ada suara gaduh, ada bau busuk dari arah sumur, dan Slamet tak terlihat sejak tadi malam. Ketua RT yang dikenal bijaksana mendengarkan dengan seksama. Wajahnya berubah serius. Kalau benar ada yang tidak beres, lebih baik segera ditangani. Jangan sampai kita menyesal, ucapnya mantap. Langkah Pak Marno hari itu menjadi awal terbongkarnya tragedi. Ia adalah saksi pertama yang berani mengungkap kecurigaan. Meski hatinya berat, ia yakin keputusan itu tepat karena diam berarti membiarkan kebenaran terkubur di dasar sumur. Pagi itu, matahari baru naik di atas pepohonan jati. Burung-burung kecil berloncatan di dahan. Suara ayam jantan masih terdengar bersahut-sahutan. Desa Purworejo tampak seperti biasanya. Ibu-ibu sibuk menjemur pakaian, anak-anak berlari di jalan tanah, dan bapak-bapak mulai berangkat ke sawah. Namun di satu rumah, suasana terasa berbeda. Rumah Slamet dan Sulastri. Pintu depan yang biasanya dibuka sejak subuh, kali ini tetap tertutup rapat. Asap tungku pun tak tampak. Bagi warga desa, itu hal aneh. Karena Slamet dikenal rajin bangun pagi, bahkan sering membantu tetangga sebelum berangkat bekerja. Sekitar pukul 7, pintu rumah akhirnya terbuka. Sulastri keluar dengan wajah pucat, rambutnya berantakan, mata sembab seperti kurang tidur. Di tangannya ada sapu, gerakannya cepat dan terburu-buru, seakan ingin mengalihkan perhatian. Ia menyapu halaman dengan kasar, meski daun kering yang berserakan tak seberapa. Beberapa tetangga mulai mendekat. Ibu Sri yang rumahnya di seberang jalan bertanya, "Las, kok Slamet tidak kelihatan pagi ini? Biasanya sudah sibuk di depan rumah." Sulastri menjawab singkat tanpa menatap mata. Dia pergi kerja keluar kota, katanya ada tambahan pekerjaan. Jawaban itu membuat Ibu Sri mengerutkan dahi. "Loh, kok mendadak? Biasanya kalau Slamet pergi jauh selalu pamit." "Ya, semalam dia bilang mau berangkat pagi-pagi sekali. Aku juga tidak sempat ngobrol banyak." Sulastri menambahkan, suaranya terdengar tergesa-gesa. Tetangga lain, Pak Dul, yang sedang lewat menuju sawah, ikut nimbrung. "Keluar kota? Kemana?" "Aku kemarin masih lihat dia di bengkel kayu. Katanya banyak kerjaan di sini." Sulastri terdiam sejenak, lalu tersenyum kaku. "Ya, mungkin ada orang pesan dari luar kota. Aku juga kurang tahu." Setelah itu ia menunduk, melanjutkan sapuannya. Tetangga saling berpandangan. Alibi Sulastri terasa janggal, bukan hanya karena Slamet jarang sekali bepergian jauh, tapi juga karena nada suara istrinya terdengar tidak wajar, seperti sudah disiapkan sebelumnya. Di balik tirai jendela kamar, Wulan mengintip. Ia mendengar semua percakapan ibunya. Dadanya sesak. Ia tahu itu bohong. Ayahnya tidak pergi keluar kota. Ayahnya ada di sumur belakang. Tapi mulutnya terkunci. Ketakutan membuat ia hanya bisa menunduk, menggenggam ujung bajunya erat-erat, menahan air mata. Sementara itu, Pak Marno dari teras rumahnya memperhatikan dengan cermat. Ia tidak mendekat, hanya mengamati dari kejauhan. Tatapannya tajam, memperhatikan setiap gerak-gerik Sulastri. Baginya, semakin banyak yang ia lihat, semakin kuat kecurigaannya. Menjelang siang, keadaan menjadi makin aneh. Beberapa ibu rumah tangga yang menjemur pakaian di dekat rumah, Slamet mulai mencium bau tidak sedap dari arah sumur. Awalnya samar, tapi lama-lama semakin kuat menusuk hidung. "Bau apa ini?" "Seperti bau bangkai," bisik salah satu ibu sambil menutup hidung. "Jangan-jangan ada binatang mati di sumur," sahut yang lain. Namun, dalam hati, mereka semua merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bangkai hewan. Apalagi teringat suara gaduh semalam yang didengar beberapa orang. Sulastri, yang masih menyapu halaman, tampak makin gelisah. Matanya melirik ke arah sumur, lalu buru-buru kembali menunduk. Keringat dingin mengalir di dahinya. Meski udara pagi itu belum terlalu panas, hari itu, alibi Sulastri resmi dilontarkan ke telinga warga, bahwa Slamet pergi keluar kota untuk bekerja. Tapi bukannya membuat tenang, justru semakin banyak tanda tanya yang muncul. Pak Marno menghela napas panjang. Ia tahu, sesuatu yang buruk sedang ditutupi, dan ia sadar, hanya masalah waktu sebelum bau kebenaran itu menyeruak. Tak bisa lagi disembunyikan. Siang hari itu, matahari Purworejo bersinar terik. Udara panas membuat orang cepat berkeringat.
Namun ada sesuatu yang lebih mengganggu daripada teriknya matahari. Sebuah bau aneh mulai tercium dari arah rumah Slamet. Awalnya samar, hanya seperti bau tanah basah yang tercampur sesuatu yang asing. Tetapi semakin lama, semakin menusuk hidung. Beberapa ibu yang sedang menjemur pakaian di halaman saling pandang. "Bu, jenengan cium gak? Bau apa ini?" tanya Bu Yati sambil menutup hidung dengan ujung selendang. "Iya mbak, baunya aneh. Seperti ada yang mati," jawab Bu Sri lirih. Wajahnya berubah pucat. Mereka menoleh ke arah sumur belakang rumah Slamet. Sumur itu sudah lama menjadi sumber air bagi keluarga tersebut. Warga tahu air sumur itu jernih dan sering dipakai Wulan untuk mengambil air mandi. Tak ada yang menyangka, hari itu sumur itu justru menebarkan aroma yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Dul, yang baru pulang dari sawah, ikut mencium bau itu. Ia mendekat, lalu mengerutkan dahi. "Ini bukan bau biasa, bukan bangkai ayam atau tikus. Ini lebih berat." Desa yang biasanya tenang mulai berbisik-bisik. Anak-anak yang sedang bermain di jalan tanah pun dipanggil pulang oleh ibunya. "Sudah, jangan main ke dekat rumah Slamet. Ada bau aneh," teriak seorang ibu sambil menarik lengan anaknya. Wulan dari balik jendela kamarnya hanya bisa menunduk. Hatinya terasa ingin pecah. Ia tahu persis dari mana bau itu berasal. Tapi lidahnya keluh. Air matanya menetes pelan. Sementara itu, Sulastri tampak makin gelisah. Ia mencoba tetap menyapu halaman, seolah tak terjadi apa-apa. Namun setiap kali ada tetangga melirik ke arah sumur, tangannya gemetar. Keringat dingin mengalir di wajahnya, meski ia berusaha menutupi dengan senyum kaku. "Las, sumurmu bau ya? Jangan-jangan ada kucing jatuh?" tanya Bu Sri dengan nada penasaran. Sulastri buru-buru menjawab, "Ah, mungkin ada tikus mati. Nanti saya bersihkan." Jawabannya singkat, tanpa menatap wajah siapapun. Tetapi semakin hari berjalan, bau itu makin menyengat. Angin siang membawa aroma busuk ke sudut-sudut desa. Warga mulai resah. Obrolan di warung kopi pun hanya berputar pada satu topik. Sumur di rumah Slamet. "Apa benar Slamet pergi keluar kota?" tanya seorang bapak sambil menyeruput kopi. "Kalau pergi, kenapa istrinya kelihatan gelisah begitu?" sahut yang lain. "Dan bau itu? Ah, aku tidak enak mengatakannya," tambah seorang lelaki tua. Suaranya hampir berbisik. Suasana desa yang biasanya riang kini dipenuhi ketegangan. Anak-anak dilarang mendekati rumah Slamet. Ibu-ibu yang lewat ke pasar menutup hidung sambil berpegangan tangan, seakan lewat di dekat rumah itu adalah ujian keberanian. Pak Marno yang sejak malam sudah mencurigai sesuatu, kini semakin yakin. Hidungnya tak bisa dibohongi. Bau itu mengingatkannya pada sesuatu yang lebih serius. Ia menghela napas panjang, hatinya makin gelisah. Kalau benar ada yang tidak beres, kita harus bertindak. Jangan sampai terlambat, katanya dalam hati. Ingatan tentang anaknya yang dulu meninggal karena orang-orang hanya diam kembali menghantam pikirannya. Hari itu, bau misterius dari sumur menjadi titik balik. Warga tak lagi hanya curiga, tetapi mulai merasa takut. Mereka tahu ada sesuatu yang disembunyikan di rumah itu. Dan bau itu seakan menjadi panggilan keras bahwa rahasia kelam sedang berusaha keluar ke permukaan. Siang itu, suasana desa semakin tak nyaman. Bau busuk dari arah rumah Slamet makin menjadi-jadi. Anak-anak tidak lagi berani bermain di jalan kecil yang melewati rumah itu. Ibu-ibu menutup hidung dengan kain selendang setiap kali melintas. Obrolan warga pun hanya berputar pada satu hal. Ada sesuatu yang tak wajar di sumur belakang rumah Slamet. Pak Marno duduk di teras rumahnya, memegang topi caping yang sudah lusuh. Wajahnya serius, pikirannya bercampur aduk. Sejak malam, ia sudah mendengar kegaduhan yang tidak biasa. Kini ditambah bau menyengat yang semakin jelas. Hatinya semakin yakin ada sesuatu yang buruk terjadi. Di dalam dirinya ada perang batin. Sebagian hati berkata, "Sudahlah, jangan ikut campur. Itu urusan rumah tangga mereka." Tapi suara lain berteriak, "Kalau kau diam, bisa jadi ini sama seperti dulu, ketika anakmu tak tertolong karena tak ada yang bertindak cepat." Pak Marno menutup mata sejenak. Ingatan itu kembali menghantam. Bertahun-tahun lalu, anak sulungnya hanyut di saluran irigasi. Banyak orang melihat, tapi tak ada yang segera menolong. Semua mengira anaknya akan bisa keluar sendiri. Nyawa itu akhirnya tak tertolong. Sejak saat itu, ia bersumpah tidak akan tinggal diam bila ada tanda bahaya. Dengan napas panjang, ia berdiri. "Aku harus melapor," gumamnya mantap. Langkahnya perlahan menuju rumah ketua RT, Pak Suradi.
Rumah itu hanya berjarak beberapa gang dari rumahnya. Di depan rumah, beberapa bapak sedang duduk, ngobrol ringan. Ketika melihat Pak Marno datang dengan wajah tegang, mereka langsung diam. "Pak Marno, kenapa kelihatan serius sekali?" tanya salah seorang. "Ada hal penting. Aku harus bicara dengan Pak RT." Jawabnya singkat. Pak Suradi, Ketua RT, menyambut di teras rumah. "Lo Marno, ada apa?" Kelihatan gelisah betul. Pak Marno menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara berat, "Pak RT, saya curiga ada sesuatu yang buruk terjadi di rumah Slamet." Ketua RT mengerutkan dahi. "Maksudmu bagaimana?" "Saya semalam dengar ribut-ribut. Ada suara kursi terguling, suara barang diseret, lalu papan sumur digeser. Pagi ini Slamet tidak kelihatan sama sekali. Istrinya bilang pergi keluar kota, tapi jawabannya tergesa-gesa, tidak meyakinkan. Dan sekarang, bau busuk dari arah sumur itu semakin menusuk. Saya yakin ini bukan hal biasa." Wajah Pak Suradi berubah serius. Ia menatap Marno lama, memastikan kata-katanya bukan sekadar prasangka. "Kamu yakin Marno?" "Saya tidak main-main Pak. Hidung saya tidak salah. Ini bukan bau bangkai ayam atau tikus. Ini lain. Kalau kita diam saja, bisa jadi kita menyesal." Suara Pak Marno bergetar, tapi matanya penuh keyakinan. Pak Suradi mengangguk pelan. "Baik, kalau begitu, kita tidak boleh menunda. Ini urusan besar. Kita harus lapor ke aparat desa, bahkan polisi, sebelum terlambat." Percakapan itu membuat beberapa bapak yang mendengar ikut terdiam. Ada rasa takut, tapi juga rasa lega, karena akhirnya ada yang berani mengambil langkah. Tak lama, kabar itu menyebar cepat. Warga mulai berkumpul di depan rumah Slamet, meski dari jarak aman. Mereka berbisik-bisik, wajah pucat, sebagian menutup hidung dengan kain. Anak-anak ditarik menjauh oleh orang tuanya. Hari itu, keberanian Pak Marno menjadi titik balik. Keputusan untuk melapor ke Ketua RT membuat kasus ini tidak lagi bisa ditutupi. Jalan menuju kebenaran mulai terbuka, meski semua sadar apapun yang ditemukan nanti pasti akan mengguncang seluruh desa. Sore hari menjelang maghrib, suasana desa Purworejo yang biasanya tenang berubah menjadi tegang. Jalan kecil yang menuju rumah Slamet tiba-tiba ramai. Dari kejauhan terdengar deru mesin mobil jeep berwarna hijau tua. Mobil itu berhenti di depan rumah Slamet, menimbulkan debu yang berterbangan. Beberapa petugas turun dengan seragam coklat. Di antara mereka, terlihat sosok Kompol Budi Santoso, Kepala Kepolisian Sektor Purworejo. Tubuhnya tegap, langkahnya mantap, wajahnya serius namun tenang. Ia dikenal warga sebagai polisi yang tegas, tapi dekat dengan rakyat. Kehadirannya langsung membuat semua orang terdiam. "Assalamualaikum," ucapnya sambil melangkah masuk ke halaman rumah Slamet. Ketua RT, Pak Suradi, segera menyambut. "Waalaikumsalam, Pak Kompol. Terima kasih, sudah datang cepat." Kompol Budi menyalami Ketua RT, lalu berkata dengan suara mantap, "Kami mendapat laporan ada bau menyengat dari sumur rumah ini. Kami akan periksa. Mohon semua warga menjauh dulu. Jangan ada yang menyentuh apapun." Seorang petugas segera memasang garis polisi, mengelilingi sumur dan dapur rumah Slamet. Garis kuning itu berderet, menandai wilayah yang tak boleh dilalui sembarang orang. Warga yang sejak tadi berkerumun buru-buru mundur beberapa langkah, tapi mata mereka tak lepas dari sumur di sudut halaman. Suasana hening, hanya terdengar bisik-bisik kecil. Beberapa ibu menutup mulut dengan tangan, sebagian memeluk anak-anaknya. Anak-anak kecil yang biasanya berlarian kini hanya berdiri terpaku, menatap dengan mata besar penuh rasa takut. "Benarkah ada sesuatu di dalam sumur itu?" tanya seorang ibu dengan suara pelan, seakan takut didengar sumurnya sendiri. Kompol Budi memberi isyarat kepada anak buahnya. Seorang petugas muda menyalakan senter panjang, lalu mengarahkannya ke dalam sumur. Cahaya putih itu berputar-putar, memantul di dinding batu yang lembab dan basah. Semua warga menahan napas, menunggu. Beberapa detik terasa begitu panjang. Tiba-tiba, petugas itu menghentikan gerakan senternya. Wajahnya menegang. "Pak, sepertinya ada sesuatu di bawah," ucapnya dengan suara lirih. Bisikan warga langsung pecah. Ada yang menutup mata, ada yang berpegangan tangan dengan tetangganya. Pak Marno menggenggam topi capingnya erat-erat. Napasnya terasa berat. Ia tahu firasatnya benar. Sementara itu, Sulastri berdiri di dekat pintu rumah. Wajahnya pucat pasi, tangannya menggenggam ujung kain sarung begitu kuat hingga buku jarinya memutih.
Ia mencoba tetap tenang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Setiap langkah polisi di dekat sumur membuat tubuhnya semakin bergetar. Di balik pintu, Wulan bersembunyi. Ia menatap dengan mata berkaca-kaca. Hatinya berdebar kencang, takut rahasia besar yang ia simpan semalaman kini akan terbongkar di depan semua orang. Kompol Budi menghela napas panjang. Dengan suara tegas, ia memberi aba-aba. "Turunkan tali. Kita angkat apa yang ada di dalam sumur ini." Suasana makin mencekam. Tali tambang diturunkan perlahan. Gesekannya terdengar jelas di keheningan sore. Beberapa petugas mulai melakukan persiapan pengangkatan. Warga berdiri kaku, seakan seluruh desa sedang menahan napas bersama-sama. Detik itu, semua orang sadar, sumur yang selama ini menjadi sumber kehidupan, kini bisa jadi menyimpan sebuah rahasia kematian. Dan apapun yang akan muncul dari kegelapan dasar sumur itu, tak akan mudah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Sore itu, langit Purworejo mulai meredup. Suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan, seakan ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Di halaman rumah Slamet, suasana semakin tegang. Tali tambang sudah diturunkan ke dalam sumur, dan beberapa petugas mulai menariknya perlahan. Warga yang berkerumun di kejauhan menahan napas. Tak ada yang berani bersuara. Setiap sentimeter tali yang naik menambah rasa was-was. Bagi mereka, waktu seolah berjalan sangat lambat. Tiba-tiba, tercium bau busuk yang lebih menyengat dari sebelumnya. Bau itu menyebar cepat, menusuk hidung semua orang. Beberapa ibu menutup mulut dengan kain. Ada yang langsung memalingkan wajah, tak sanggup menahan aroma itu. "Ya Allah," bisik seorang bapak sambil menggelengkan kepala. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, sesuatu akhirnya muncul dari kegelapan sumur. Terlihat sosok tubuh yang terbungkus kain kusam, basah, dengan noda lumpur menempel. Petugas buru-buru menutupinya dengan terpal hitam, tapi warga sudah bisa menebak apa yang terjadi. Jeritan pecah dari kerumunan. Beberapa orang menangis, ada yang jatuh terduduk di tanah. Anak-anak dipeluk erat oleh ibunya, sebagian menangis ketakutan. Desa yang biasanya riang kini berubah jadi lautan duka dan kepanikan. Pak Marno menundukkan kepala. Air matanya jatuh, hatinya perih. Firasat yang ia bawa sejak malam kini terkonfirmasi dengan cara yang paling menyakitkan. Ia tahu, tubuh yang terbungkus itu adalah Slamet, tetangganya yang ramah dan suka menolong. Di dekat pintu rumah, Sulastri berdiri kaku. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya bergetar hebat. Ia menutup mulut dengan tangan, berpura-pura terkejut, tapi sorot matanya penuh kepanikan. Beberapa warga melirik ke arahnya, bertanya-tanya dalam hati, mengapa seorang istri tampak lebih cemas daripada berduka. Wulan, dari balik tirai jendela, mulai menangis terseduh. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tubuh ayahnya diangkat dari sumur. Tangisnya pelan, tapi penuh rasa sakit. Hatinya hancur, antara takut pada ibunya dan rindu pada ayahnya. Kompol Budi berdiri tegak, mengawasi proses dengan wajah serius. Ia memberi instruksi agar jenazah segera dibawa ke mobil jenazah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan suara tegas namun penuh empati, ia berkata kepada warga, "Bapak Ibu sekalian, mohon tenang. Kami akan mengusut kasus ini sampai tuntas. Percayalah, kebenaran akan terungkap." Namun kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan gejolak di hati warga. Bagi mereka, pemandangan sore itu sudah cukup untuk mengguncang seluruh desa. Nama Slamet dan keluarganya kini menjadi buah bibir. Sumur yang dulu dianggap sumber kehidupan, kini berubah menjadi sumur kematian. Beberapa warga bahkan berbisik-bisik, "Tidak mungkin, Sulastri tega melakukan ini." Tapi siapa lagi yang ada di rumah itu malam-malam? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara. Belum ada jawaban. Tapi satu hal pasti, sejak jenazah Slamet diangkat, desa itu tak akan pernah sama lagi. Malam-malam berikutnya akan dipenuhi rasa takut, gosip, dan pencarian kebenaran. Sumur yang selama ini memberikan air jernih bagi keluarga Slamet, kini menjadi saksi bisu sebuah tragedi kelam yang akan diingat warga Purworejo sepanjang hidup mereka. Malam itu, setelah jenazah Slamet diangkat dari sumur, suasana desa Purworejo masih tegang. Garis polisi tetap terpasang, menjaga agar tak ada warga yang mendekat. Lampu petromax dinyalakan di beberapa sudut halaman, memberi cahaya kuning redup yang menambah kesan mencekam. Kompol Budi berdiri dengan tangan bertolak pinggang, matanya tajam memperhatikan setiap sudut rumah Slamet. Ia tahu, kasus ini bukan sekadar musibah biasa. Ada terlalu banyak kejanggalan yang tak bisa diabaikan. "Periksa semua sudut,"
Jangan ada yang terlewat, sekecil apapun perintahnya pada anak buahnya. Beberapa petugas segera menyisir dapur. Lantai yang basah dengan bau sabun menyengat menarik perhatian. Seorang polisi muda jongkok, mengamati dengan seksama. "Pak, di sini ada jejak lumpur. Sepertinya baru saja dibersihkan, tapi sisa-sisanya masih jelas terlihat," lapornya. Kompol Budi mendekat, menatap jejak itu dengan serius. Bekas retan tampak samar, seakan ada sesuatu yang berat digeser melintasi lantai menuju ke arah sumur. Ia mengangguk pelan. "Foto. Ambil sampelnya juga," ujarnya tegas. Tak jauh dari mulut sumur, seorang petugas lain menemukan sepotong kain kecil yang tersangkut di dinding batu. Warna kain itu sudah kusam, bercampur lumpur, namun jelas bukan bagian dari penutup sumur. "Pak, ini kain asing. Bisa jadi bagian dari pakaian korban," kata petugas itu. Kompol Budi menatap kain itu lama, lalu berkata dengan suara mantap, "Masukkan ke kantong bukti. Ini penting." Sementara itu, di ruang tengah rumah, kursi terbalik dan meja yang bergeser menjadi saksi bisu pertengkaran keras. Beberapa gelas pecah berserakan di lantai. Semua itu difoto dengan detail, dicatat sebagai barang bukti. Di luar rumah, warga masih berdiri dalam kelompok kecil, berbisik-bisik. Rasa penasaran bercampur ketakutan. Mereka sudah mulai menyusun dugaan masing-masing, namun tak ada yang berani bicara keras-keras. Di dekat pintu, Sulastri duduk dengan wajah pucat. Tangannya tak berhenti meremas ujung sarungnya. Sesekali ia mencoba mendekati petugas, pura-pura ingin tahu, tapi tatapan matanya gelisah. Kompol Budi menyadari hal itu. Ia menoleh sejenak, memperhatikan ekspresi Sulastri. Dalam hatinya, ia tahu kegelisahan itu bukan tanda duka biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sementara itu, Wulan bersembunyi di balik pintu kamarnya. Tubuh kecilnya gemetar, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Ia ingin sekali berteriak, ingin menceritakan apa yang ia dengar semalam: suara kursi terguling, suara ayahnya jatuh, dan suara benda diseret ke arah sumur. Tapi ketakutan menahannya. Pak Marno yang ikut menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu polisi pasti akan menemukan kebenaran, cepat atau lambat. Namun hatinya juga perih melihat Wulan yang tampak semakin murung. Ia paham, anak itu memegang rahasia besar yang bisa membuka tabir kasus ini. Malam itu, Kompol Budi menuliskan catatan awal. Pertengkaran keras terdengar oleh saksi, Pak Marno. Bau busuk berasal dari sumur rumah korban. Ditemukan jenazah korban di dalam sumur. Terdapat jejak lumpur dan bekas seretan di lantai dapur. Potongan kain asing tersangkut di dinding sumur. Semua itu bukan sekadar kebetulan. Perlahan, potongan-potongan puzzle mulai terlihat. Dan satu kesimpulan sementara terbentuk di benak Kompol Budi. Kematian Slamet bukan kecelakaan. Ada upaya sengaja untuk menghilangkan nyawanya, lalu menyembunyikan jasadnya di dalam sumur. Namun, siapa yang melakukannya? Dan apa motifnya? Pertanyaan itu masih menggantung. Jawaban hanya bisa ditemukan melalui penyelidikan lebih dalam. Malam itu, Desa Purworejo tak bisa tidur. Lampu rumah warga tetap menyala lebih lama dari biasanya. Di pos ronda, bapak-bapak duduk sambil berbisik, membicarakan kejadian yang baru mereka saksikan. Rasa takut menyelimuti desa, tapi juga ada rasa penasaran yang membakar hati setiap orang. Siapakah dalang di balik tragedi sumur itu? Malam itu, ruang tamu rumah Slamet yang sederhana berubah fungsi menjadi pos pemeriksaan sementara. Lampu Petromax dipasang di sudut ruangan. Cahayanya kuning redup, memantulkan bayangan di dinding bata merah. Kursi kayu disusun, meja kecil dipenuhi kertas laporan dan kamera foto. Di kursi paling ujung, Sulastri duduk dengan wajah pucat. Tangannya tak henti meremas ujung sarung, matanya gelisah, sesekali menunduk, sesekali melirik ke arah pintu. Ia tahu, semua mata kini tertuju padanya. Kompol Budi duduk di hadapannya, tubuh tegap, tatapan tajam namun nada suaranya tenang. "Ibu Sulastri, kami ingin mendengar cerita dari ibu sendiri. Kapan terakhir kali ibu melihat suami ibu Slamet?" Sulastri menelan ludah. Suaranya bergetar saat menjawab. "Semalam, sebelum tidur. Pagi-pagi dia bilang mau keluar kota, ada kerja tambahan. Saya tidak sempat bicara banyak." Kompol Budi menatapnya lekat-lekat. "Kalau begitu, mengapa beberapa tetangga mendengar pertengkaran keras semalam? Bahkan ada kursi terguling, meja terbalik, suara barang diseret." Sulastri terdiam. Wajahnya berubah
Matanya bergerak cepat mencari alasan. "Ah, itu hanya masalah kecil, Pak. Biasa, soal uang belanja. Rumah tangga kan begitu, tapi tidak ada yang serius." Kompol Budi mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Suaranya kini lebih datar. "Masalah kecil? Lalu bagaimana dengan jejak lumpur yang ditemukan di dapur? Bekas seretan menuju sumur, dan sepotong kain yang tersangkut di dinding sumur? Bisa Ibu jelaskan?" Wajah Sulastri semakin pucat. Bibirnya gemetar. Saya tidak tahu, Pak. Mungkin ada orang luar yang masuk. Saya juga bingung." Jawaban itu membuat Kompol Budi semakin curiga. Ia tahu, seringkali pelaku mencoba menutupi dengan alasan yang tak masuk akal. Namun ia juga tahu, tak bisa buru-buru menuduh tanpa bukti lebih kuat. Sementara interogasi berlangsung, di luar rumah, warga desa berkumpul dalam bisik-bisik. Ada yang merasa kasihan, ada yang mulai yakin Sulastri terlibat. "Kalau bukan dia, siapa lagi? Dia yang ada di rumah malam itu," ujar seorang bapak pelan. Pak Marno berdiri agak jauh, wajahnya serius. Hatinya sedih, tapi juga yakin kebenaran perlahan keluar. Ia menoleh ke arah Wulan yang duduk sendirian di tangga. Anak itu menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Dengan langkah hati-hati, Pak Marno mendekat. Suaranya lembut, penuh kasih sayang. "Nak, kalau ada yang kamu tahu, jangan simpan sendiri. Kadang kebenaran memang menakutkan, tapi hanya itu yang bisa menyelamatkan." Wulan menatapnya dengan mata basah. Bibirnya bergetar, hampir berkata sesuatu, tapi segera menunduk lagi. "Aku takut, Pak. Kalau aku cerita, Ibu marah." Suaranya lirih. Pak Marno menghela napas panjang. Ia tahu anak itu memegang kunci rahasia, tapi belum cukup kuat untuk berbicara. "Jangan takut, Nak. Ada polisi yang akan melindungimu. Ayahmu pasti ingin kamu jujur." Di dalam rumah, interogasi berlanjut. Kompol Budi menutup buku catatannya, lalu menatap Sulastri sekali lagi. "Ibu Sulastri, dengar baik-baik. Kami akan mengusut semua ini sampai tuntas. Kalau Ibu tidak jujur dari awal, nanti kebenaran tetap akan terungkap. Dan saat itu, beban Ibu akan jauh lebih berat." Sulastri hanya menunduk. Air matanya menetes di atas kain sarung yang ia genggam. Namun bibirnya tetap terkunci. Malam itu, interogasi awal tidak menghasilkan pengakuan. Tapi bagi Kompol Budi, gelagat Sulastri sudah cukup menjadi tanda. Ia tahu, ini baru permulaan. Bukti demi bukti akan bicara, dan cepat atau lambat, mulut yang bungkam pun bisa terbuka. Malam semakin larut di Purworejo. Lampu-lampu rumah masih banyak yang menyala. Tak ada yang benar-benar bisa tidur setelah penemuan jenazah Slamet. Suasana desa masih mencekam, dan di balik semua itu, ada seorang anak kecil yang sedang berjuang dengan ketakutannya sendiri. Wulan. Di kamarnya yang sederhana, Wulan duduk meringkuk di atas kasur tipis. Ia memeluk bantal erat-erat, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Suara-suara dari luar bisikan warga, langkah kaki polisi, bahkan suara jangkrik semua terasa menekan dadanya. Ia masih mengingat jelas apa yang terjadi malam itu. Suara ibunya berteriak, suara ayahnya mencoba menenangkan, lalu dentuman keras yang membuat tubuhnya gemetar. Setelah itu, suara benda berat diseret menuju dapur, dan akhirnya suara papan sumur digeser. Semua itu bukan mimpi, itu nyata. Dan kini, ayahnya benar-benar sudah tiada. Di satu sisi, ia merasa ingin berlari keluar, berteriak lantang, menceritakan semua yang ia dengar. Tapi di sisi lain, bayangan wajah ibunya yang penuh amarah membuatnya ketakutan. "Kalau aku cerita, Ibu pasti marah besar. Bisa-bisa aku ditinggal sendirian," bisiknya lirih. Air matanya kembali mengalir. Ia merindukan ayahnya, sosok sederhana yang selalu tersenyum meski hidup pas-pasan. Ayah yang suka mengelus rambutnya saat ia belajar mengaji, yang selalu berkata, "Nak, orang sabar itu kuat. Jangan pernah malu jadi anak tukang kayu." Kenangan itu membuat hatinya makin hancur. Kini ia harus memilih, diam untuk melindungi ibunya, atau bicara demi keadilan untuk ayahnya. Dilema itu terlalu berat untuk anak seusianya. Di luar kamar, Pak Marno duduk di tangga rumah. Ia tahu anak itu sedang bergulat dengan ketakutan. Sesekali ia mengetuk pelan pintu kamar. "Wulan, Nak, jangan simpan semua ini sendirian. Ayahmu pasti ingin kau bicara jujur. Ingat, ada polisi yang akan melindungi kamu." Wulan tidak menjawab, hanya terisak pelan. Hatinya seperti terbelah dua. Ia ingin mempercayai kata-kata Pak Marno, tapi rasa takut masih lebih besar. Keesokan harinya, di sekolah,
Wulan pun tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ia duduk menyendiri, tidak ikut bermain lompat tali atau kelereng bersama teman-temannya. Guru yang memperhatikan bertanya dengan lembut, "Wulan, kenapa kamu murung sekali?" Tapi Wulan hanya menunduk. Air matanya jatuh membasahi buku tulis. Teman-temannya pun mulai menjauh, sebagian karena rasa takut, sebagian karena orang tua mereka melarang terlalu dekat. "Itu anak dari rumah yang ada kasus," bisik seorang anak. Kata-kata itu menusuk hati Wulan seperti pisau. Malam harinya, ia kembali duduk di kamarnya, menatap foto ayahnya yang tersenyum sambil memegang palu kayu. "Bapa," bisiknya pelan, "aku rindu, aku ingin cerita, tapi aku takut." Hatinya semakin terombang-ambing. Namun, jauh di dalam dirinya, ada suara kecil yang berbisik lembut, seperti suara ayahnya. "Nak, jangan diam, katakan yang sebenarnya." Malam itu, Wulan menangis hingga tertidur. Ia tahu, suatu hari ia harus berani bicara, tapi kapan waktunya, ia sendiri belum tahu. Yang jelas, rahasia besar itu kini hanya tersimpan dalam hati kecil seorang anak yang sedang berjuang dengan tekanan batin yang tak tertanggungkan. Beberapa hari setelah penemuan jenazah Slamet, suasana desa Purworejo masih belum tenang. Warga masih membicarakan tragedi itu di warung kopi, di sawah, bahkan di pos ronda. Semua menunggu kabar resmi dari polisi. Pagi itu, sebuah mobil dari kota datang membawa tim forensik. Mereka membawa berkas laporan lengkap hasil pemeriksaan. Kompol Budi menyambut mereka di balai desa, ditemani ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat. Wajah-wajah warga penuh rasa ingin tahu, berdesakan di luar ruangan. Dokter forensik membuka map tebal berisi laporan. Suaranya mantap, tapi tenang saat menjelaskan. "Dari hasil pemeriksaan, ada beberapa hal yang bisa kami pastikan. Pertama, penyebab kematian Slamet adalah benturan keras di kepala, bukan kecelakaan. Luka itu konsisten dengan hantaman benda tumpul." Ruangan mendadak hening. Ketua RT menghela napas panjang, sementara Kompol Budi hanya mengangguk, matanya semakin tajam. "Yang kedua," lanjut dokter, "air sumur menunjukkan kandungan kimia yang jelas berbeda dari biasanya. Ada perubahan bau, warna, dan unsur yang menandakan adanya perendaman tubuh manusia di dalamnya." Bisik-bisik terdengar dari warga yang mengintip dari luar jendela. Beberapa wajah pucat, sebagian beristighfar pelan. Ketiga, dokter menunjuk selembar foto. Potongan kain yang ditemukan di dinding sumur cocok dengan pakaian kerja milik korban. Serat kain dan noda yang menempel identik. Kompol Budi menutup map dengan perlahan. Wajahnya tegas saat berkata, "Dengan bukti ini, kita bisa memastikan ini bukan musibah, ini pembunuhan." Kata-kata itu membuat suasana balai desa semakin tegang. Ketua RT menunduk. Beberapa tokoh masyarakat saling pandang. Mereka sadar, kebenaran yang selama ini hanya berupa bisik-bisik kini sudah jelas di depan mata. Sementara itu, Sulastri yang dipanggil ke balai desa duduk di kursi samping. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar tak henti. Ketika mendengar kata pembunuhan, tubuhnya tersentak. Ia berusaha menutupi kegelisahan dengan pura-pura menangis, tapi air matanya terlihat dipaksakan. Di luar, warga mulai berbisik lebih keras. "Kalau semua bukti mengarah ke situ, apa mungkin istrinya terlibat?" tanya seorang ibu. "Siapa lagi yang ada di rumah malam itu?" jawab seorang bapak dengan nada rendah. Pak Marno yang ikut hadir hanya bisa menghela napas panjang. Hatinya sakit, tapi ia juga tahu, lambat laun kebenaran memang tak bisa ditutupi. Matanya menatap ke arah Wulan, yang duduk meringkuk di pojok ruangan. Anak itu menggenggam lututnya, wajahnya sembab. Kompol Budi berdiri, menatap semua orang dengan suara mantap. "Kami akan melanjutkan penyelidikan. Ibu Sulastri masih dalam status diperiksa sebagai saksi. Tapi dengan bukti yang ada, kami minta kerjasama dari warga untuk tetap tenang. Jangan membuat gosip liar. Hukum yang akan bicara." Namun meski Kompol Budi meminta ketenangan, suasana desa tetap panas. Setiap orang yang melewati rumah Slamet kini menatap dengan rasa iba sekaligus curiga. Nama Sulastri perlahan berubah jadi buah bibir penuh tanda tanya. Malam itu, ketika kembali ke rumah, Sulastri duduk sendirian di ruang tengah. Lampu minyak redup, bayangan tubuhnya goyah di dinding bata. Tangannya menutupi wajah, tubuhnya bergetar. Ia tahu, bukti-bukti semakin mengarah padanya. Tembok kebohongan yang ia bangun mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dan di kamar kecilnya, Wulan kembali menangis. Hati kecilnya tahu,
Sebentar lagi rahasia besar yang ia simpan akan pecah ke permukaan. Sore itu, ruang interogasi sementara kembali disiapkan di rumah ketua RT. Meja kayu panjang dipenuhi berkas, foto-foto hasil forensik, dan beberapa barang bukti. Potongan kain kusam, botol berisi sampel air sumur, serta foto jejak lumpur di lantai dapur. Sulastri duduk di kursi dengan wajah tegang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara sore cukup sejuk. Tangannya tak henti meremas ujung sarung. Matanya bergerak gelisah, seakan mencari celah untuk lari dari kenyataan. Kompol Budi masuk dengan langkah mantap, membawa map laporan. Ia duduk tepat di depannya, lalu membuka map itu perlahan. Dengan suara datar tapi menusuk, ia berkata, "Ibu Sulastri, kami sudah menerima hasil forensik. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan. Slamet meninggal karena pukulan keras di kepala, lalu jasadnya dibuang ke sumur." Sulastri menelan ludah. Itu tidak benar, Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Suami saya memang bilang mau keluar kota." Kompol Budi memotong, menaruh foto kain di atas meja. Kain ini ditemukan tersangkut di dinding sumur. Cocok dengan pakaian kerja Slamet. Dan lihat ini. Ia menunjuk foto lain. Jejak lumpur di dapur. Jelas menunjukkan ada sesuatu yang berat diseret ke arah sumur. Sulastri menunduk. Suaranya melemah. Saya tidak tahu. Mungkin ada orang lain masuk." Kompol Budi menatapnya tajam. "Orang lain?" Semua pintu dan jendela, tidak ada tanda dibongkar. Tidak ada saksi melihat orang asing masuk. Sementara tetangga mendengar pertengkaran keras malam itu. Jadi, siapa sebenarnya yang ada di rumah bersama Slamet? Sulastri terdiam. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Kompol Budi melanjutkan dengan nada lebih dalam. "Ibu, dengar baik-baik. Kalau ibu terus menyangkal, bukti akan tetap bicara. Dan semakin lama ibu menutup-nutupi, semakin berat hukuman yang akan ibu terima. Tapi kalau ibu jujur sekarang, mungkin masih ada pertimbangan." Oh, air mata mulai menetes di pipi Sulastri. Ia menutupi wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat. Ruangan hening, hanya terdengar isakannya. Namun meski terlihat goyah, ia tetap belum mengaku. Saya hanya bertengkar soal uang belanja. Setelah itu, saya tidur. Saya tidak tahu apa-apa," katanya terbata-bata. Kompol Budi menutup map perlahan, lalu berdiri. "Baik, kalau begitu, kami akan teruskan penyelidikan. Ingat Ibu, kebenaran tidak bisa ditutup selamanya." Wanitong, di luar ruangan, beberapa warga yang menunggu mendengar kabar semakin yakin. Bisikan mulai beredar, ada yang kasihan, ada yang sinis. "Kalau memang dia yang melakukannya, bagaimana bisa seorang istri tega begitu?" ujar seorang bapak dengan nada getir. Pak Marno yang duduk di sudut hanya menghela napas berat. Ia tahu Sulastri sedang berada di ujung tanduk, dan cepat atau lambat, tembok pertahanan itu akan runtuh. Malam itu, ketika kembali ke rumah, Sulastri duduk sendirian di ruang tengah. Lampu minyak redup, bayangannya bergoyang di dinding. Ia memejamkan mata, mengingat kembali malam tragedi itu. Pertengkaran, emosi yang memuncak, dorongan tangan, hingga keputusan tergesa yang kini menghantuinya setiap detik. Air matanya kembali jatuh. Ia sadar, semakin hari semakin sulit untuk bertahan. Tekanan dari polisi, tatapan warga, bahkan pandangan mata Wulan yang penuh duka semuanya menusuk hatinya. Di luar rumah, suara kentongan ronda terdengar pelan, seolah mengingatkan, kebenaran sedang bergerak mendekat, dan tak ada jalan untuk lari. Hari-hari setelah interogasi, Sulastri berjalan penuh ketegangan. Desa Purworejo tak lagi sama. Setiap kali nama Slamet disebut, wajah-wajah muram langsung terlihat. Dan setiap kali nama Sulastri dibicarakan, bisikan curiga segera menyusul. Namun, di balik semua itu, ada seorang anak yang terus digelayuti rasa bersalah. Wulan, putri Slamet, hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ia sering menyendiri, duduk di tangga rumah, atau berdiam di pojok musala desa setelah mengaji. Tatapannya kosong, seolah pikirannya terjebak di malam tragedi. Pak Marno, tetangga yang sejak awal mencurigai adanya kejanggalan, terus memperhatikannya. Suatu sore, ia duduk di samping Wulan di serambi musala. Dengan suara lembut, ia berkata, "Nak, aku tahu kau memendam sesuatu. Jangan biarkan rahasia itu membuat hatimu sakit. Ayahmu pasti ingin kau bicara jujur." Wulan menunduk. Air matanya jatuh ke pangkuannya. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Pak,
Aku dengar semuanya malam itu. Ibu dan bapak bertengkar keras. Lalu ada suara keras. Setelah itu, aku dengar sesuatu diseret ke belakang. Aku takut sekali. Pak Marno terdiam. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Perlahan, ia menepuk bahu Wulan. "Nak, kau sudah sangat berani. Jangan takut. Polisi ada untuk melindungimu. Kalau kau bicara, itu bukan salahmu. Itu jalan untuk memberi keadilan bagi ayahmu." Wulan menggeleng, wajahnya basah oleh air mata. "Tapi kalau aku cerita, ibu akan marah. Aku takut ibu akan benci sama aku." Pak Marno menarik napas panjang. "Nak, kebenaran kadang pahit. Tapi dengan berkata jujur, kau justru menolong dirimu sendiri. Ibu tetap ibumu, tapi ayahmu berhak mendapatkan kebenaran. Dan kau adalah satu-satunya yang bisa membawanya keluar." Oh, hari itu, untuk pertama kalinya, Wulan mulai membuka sedikit demi sedikit rahasia yang ia simpan. Ia tidak langsung menceritakan semua detail, tapi pengakuannya cukup untuk membuat Pak Marno yakin kesaksian anak ini adalah kunci. Malamnya, Pak Marno mendatangi Kompol Budi. Dengan suara hati-hati, ia menyampaikan, "Pak, saya rasa anak itu, Wulan, mendengar sesuatu penting malam kejadian. Dia memang masih takut, tapi saya yakin kalau diberi perlindungan, dia bisa bicara lebih banyak." Kompol Budi mengangguk serius. "Baik, kami akan dekati dia dengan cara yang halus. Anak kecil seperti itu tidak boleh ditekan. Tapi kalau ia berani bicara, itu akan jadi saksi kunci." Sementara itu, di rumahnya, Sulastri semakin gelisah. Setiap kali menatap wajah Wulan, ia merasa dicekam rasa bersalah. Ia tahu anak itu melihat atau mendengar sesuatu. Sorot mata Wulan yang penuh duka membuat pertahanannya semakin rapuh. Beberapa malam kemudian, Wulan kembali didatangi Kompol Budi di rumah ketua RT. Kali ini, ia ditemani Pak Marno agar merasa aman. Dengan suara lembut, Kompol Budi berkata, "Wulan, tidak ada yang akan marah kalau kamu cerita. Polisi akan melindungimu. Apa yang kamu tahu bisa menolong ayahmu mendapatkan keadilan." Air mata Wulan kembali jatuh. Dengan suara gemetar ia mulai berkata, Aku dengar suara ibu marah." Bapak mencoba menenangkan, tapi lalu ada suara benda jatuh keras. Setelah itu, aku dengar suara diseret. Aku yakin itu Bapak. Ruangan mendadak hening. Kata-kata polos seorang anak itu terasa seperti kilat yang membelah kegelapan. Bagi Kompol Budi, kesaksian itu adalah titik terang. Bagi warga desa, berita pengakuan Wulan menyebar cepat, menimbulkan campuran perasaan. Iba pada anak itu, marah pada ibunya, dan lega karena kebenaran mulai terungkap. Malam itu, pintu kebenaran yang lama terkunci akhirnya mulai terbuka lewat suara kecil seorang anak yang akhirnya berani melawan ketakutannya sendiri. Pagi itu, udara di desa Purworejo terasa berat. Warga berkumpul di halaman balai desa setelah mendengar kabar bahwa polisi akan mengumumkan hasil penyidikan. Suara bisik-bisik terdengar di antara mereka. Sebagian masih berharap semua hanya salah paham, namun sebagian lain yakin kebenaran akan segera terungkap. Di depan balai desa, Kompol Budi berdiri tegak. Wajahnya serius, suaranya mantap. "Saudara-saudara, berdasarkan bukti forensik, keterangan saksi, dan pengakuan anak korban, maka penyidik secara resmi menetapkan Sulastri sebagai tersangka utama dalam kasus kematian Slamet." Suasana mendadak hening. Beberapa orang terperanjat, ada yang menutup mulut tak percaya, sementara yang lain meneteskan air mata. Bagi banyak warga, sulit menerima kenyataan bahwa seorang istri tega menghilangkan nyawa suaminya. Sulastri yang berdiri tak jauh dari sana tampak pucat pasi. Kakinya gemetar, tubuhnya hampir roboh. Ia mencoba menyangkal, tapi suara gemuruh warga menenggelamkan kata-katanya. Polisi segera mengawalinya masuk ke mobil dinas, meninggalkan kerumunan yang masih syok. Di antara warga, Wulan menangis terseduh-seduh dalam pelukan Pak Marno. Hati kecilnya hancur. Ia kehilangan ayah yang ia cintai, dan kini harus melihat ibunya dibawa aparat. Meski ia tahu kebenaran harus ditegakkan, luka itu terlalu dalam bagi seorang anak seusianya. Di balai desa, Kompol Budi melanjutkan penjelasannya. Ia membuka berkas-berkas bukti di depan tokoh masyarakat dan perwakilan warga. Hasil forensik menunjukkan luka parah di kepala korban akibat hantaman benda tumpul. Potongan kain yang tersangkut di sumur terbukti milik korban. Jejak lumpur di dapur sesuai dengan lumpur dasar sumur. Dan yang terpenting,
Kesaksian Wulan menguatkan dugaan bahwa malam itu terjadi pertengkaran yang berujung maut. Seorang bapak tua di barisan depan menghela napas panjang. Jadi benar, semua firasat buruk itu nyata. Betapa berat hukuman bagi seorang istri yang tega seperti itu. Tokoh masyarakat, Pak Hadi, berdiri dengan suara bergetar namun tegas. Kita semua sedih, tapi ini adalah pelajaran. Jangan pernah menutup mata terhadap pertengkaran rumah tangga. Diam bisa berarti membiarkan tragedi terjadi. Warga mengangguk. Banyak yang menunduk, merasa bersalah karena dulu sering mendengar suara ribut dari rumah Slamet, tapi memilih mengabaikan. Kini mereka sadar, sikap acuh itu justru memperpanjang penderitaan. Malamnya, ketika Sulastri sudah resmi ditahan di kantor kepolisian, suasana desa masih diliputi kesedihan. Namun, ada juga rasa lega. Lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Meski pahit, Wulan duduk di beranda rumah Pak Marno, menatap bintang-bintang di langit. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Bapak, maaf aku baru berani bicara. Aku janji akan selalu jujur, seperti yang Bapak ajarkan." Air matanya jatuh, namun kali ini bukan hanya karena duka, melainkan juga karena keberanian yang baru ia temukan. Pak Marno yang duduk di sampingnya menepuk bahu Wulan. "Nak, kau sudah melakukan hal yang benar. Keberanianmu membawa cahaya kebenaran untuk ayahmu. Ingat, dari luka ini kau akan tumbuh lebih kuat." Beberapa minggu kemudian, persidangan resmi dimulai di pengadilan negeri. Nama Sulastri disebut sebagai terdakwa kasus pembunuhan. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara lantang, sementara hakim menatap dengan sorot mata serius. Warga desa yang hadir sebagai saksi merasakan suasana mencekam, namun juga yakin bahwa keadilan akhirnya benar-benar ditegakkan. Vonis memang masih menunggu, tapi sejak hari itu, satu hal menjadi jelas. Tidak ada rahasia kelam yang bisa terkubur selamanya. Kebenaran, meski lambat, selalu menemukan jalan. Dan bagi desa Purworejo, tragedi ini menjadi cambuk besar. Warga kini lebih peduli, lebih berani saling menegur, dan lebih kompak menjaga keamanan. Ronda malam kembali dijalankan dengan disiplin. Lampu jalan sederhana dipasang, dan suara kentongan menjadi simbol bahwa mereka tidak akan pernah tinggal diam lagi. Bagi Wulan, luka itu akan tetap membekas, namun ia juga mewarisi kekuatan baru, keberanian untuk berkata jujur. Dalam hati kecilnya, ia berjanji kelak akan belajar sungguh-sungguh, mungkin menjadi seorang yang bekerja menegakkan hukum, agar tidak ada lagi anak yang harus kehilangan ayah karena pertengkaran rumah tangga. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, suara jangkrik bersahut-sahutan. Desa kecil itu perlahan menemukan kembali ketenangannya, dan kisah ini pun ditutup dengan satu pelajaran abadi. Amarah bisa menghancurkan, tapi kejujuran dan keberanian selalu membawa cahaya keadilan.